Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citara Sulansari. Saya adalah dosen Prodi D3 Teknologi Bank Darah Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah epidemiologi. Di mana mata kuliah epidemiologi ini adalah mata kuliah wajib yang didapatkan di semester 4 dengan bobot 2 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah epidemiologi yaitu yang pertama memahami tentang dasar epidemiologi, yang kedua memahami konsep dasar timbulnya penyakit, yang ketiga memahami upaya pencegahan timbulnya penyakit, yang keempat memahami epidemiologi penyakit menular dan pencegahannya, yang kelima memahami epidemiologi penyakit tidak menular dan pencegahannya, yang keenam memahami definisi dan jenis menerapkan studi deskriptif, yang ketujuh memahami definisi jenis dan menerapkan studi analitik dan eksperimen, yang kedelapan memahami dan menjelaskan ukuran morbiditas epidemiologi, yang kesembilan memahami dan menjelaskan ukuran-ukuran morbiditas epidemiologi, yang kesepuluh memahami dan menjelaskan ukuran asosiasi dan aplikasinya, yang kesebelas memahami dan menjelaskan surveillance penyakit dan komponennya, yang ke-12 memahami dan menjelaskan kejadian luar biasa atau KLB serta langkah-langkah penyidikannya. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah epidemiologi, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep sehat, sakit, penyakit menular, dan pencegahannya, penerapan studi deskriptif, morbiditas, wabah, kejadian luar biasa, dan langkah penyidikan di lingkup kesehatan masyarakat dan pelayanan darah. Berikut ini adalah pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah pendahuluan, mencakup definisi epidemiologi, yang kedua manfaat dan tujuan epidemiologi, yang ketiga deskripsi ruang lingkup epidemiologi, yang keempat deskripsi epidemiologi, dan yang kelima macam-macam epidemiologi. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang kami gunakan adalah dengan menggunakan sistem hybrid. Biasanya pembelajaran teori dilakukan secara daring dan luring, di mana aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring adalah melalui Zoom Meeting. Metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Classroom dan pengumpulan tugas dalam bentuk soft copy di mana mahasiswa mengirimkan tugas yang telah dikerjakan ke email dosen. Selain itu, saya juga memantau perkembangan atau berita kesehatan khususnya epidemiologi yang up to date agar menambah informasi dan menarik minat mahasiswa untuk terus menggali ilmu tentang epidemiologi. Beberapa strategi pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang saya gunakan tersebut tujuannya tentu untuk meningkatkan animo dan kualitas pembelajaran mahasiswa, serta untuk mewujudkan visi dan misi prodi, yaitu menciptakan lulusan yang kompeten dalam bidang mutu pelayanan darah. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah, diskusi kelompok, dan memberikan pertanyaan. Metode ceramah tujuannya agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran serta menciptakan interaksi personal antara dosen dan mahasiswa. Untuk metode diskusi kelompok, biasanya saya memberikan studi kasus yang kaitannya erat dengan kegiatan pelayanan darah. Tujuan diskusi adalah agar mahasiswa dapat saling menghargai pendapat rekan mahasiswa, berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, bertukar pikiran, serta menghasilkan ide baru yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan masing-masing peserta didik. Untuk mempermudah materi, saya menyediakan slide materi dengan format PowerPoint, handbook, atau rencana pembelajaran semester. Untuk penilaian mata kuliah, bobot penilaian terdiri dari 10% presensi, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40%
dari ujian akhir semester. Berikut ini saya akan tampilkan video kegiatan pembelajaran mata kuliah epidemiologi secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Ibu. Sore, Bu. Semuanya, Baik, Bu. ya, baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik. Baik, untuk kesempatan sore hari ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah epidemiologi. Ini adalah mata kuliah pertemuan kita yang pertama ya. Jadi untuk kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kontrak belajar. Apakah sudah nampak ya di layar Anda? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Uh, Yang pertama, peraturan kontrak belajar dalam link Zoom, toleransi keterlambatan yaitu selama 15 menit. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengenakan pakaian yang rapi. Yang ketiga, wajib on cam. Jika melanggar maka akan dianggap tidak masuk. Nilai dan tugas tidak diperhitungkan. Yang keempat, pada saat kegiatan perkuliahan wajib unmute. Jika tidak bertanya atau menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi. Dan yang kelima adalah wajib mengisi absensi. Nah, di sini ada penilaian. Penilaian terdiri dari 10% itu kehadiran, tugas 20%, 30%-nya adalah UTS, dan UAS 40%. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, hak dan kewajiban selama mengikuti perkuliahan. Nah, di sini hak dan kewajiban selama mengikuti perkuliahan yaitu untuk hak dosen menyampaikan materi kuliah secara bebas sesuai etika keilmuan. Kemudian hak mahasiswa mengemukakan pendapat sesuai norma akademik dan perkuliahan. Kemudian untuk dosen mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, memberikan penilaian atas hasil belajar sesuai aturan yang berlaku. Kemudian hak mahasiswa yaitu mendapatkan pelayanan akademik dalam suasana santun berdasar etika keilmuan. Kemudian mendapatkan hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang berlaku. Selanjutnya kewajiban dosen di sini yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai yang ditugaskan oleh yayasan secara teratur dan disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi hasil belajar dan mengumumkan secara terbuka. Kemudian hadir tepat waktu dalam jumlah pertemuan yang ditetapkan yayasan. Untuk kewajiban mahasiswa yaitu menjaga nama baik prodi dan yayasan serta menjunjung etika keilmuan, kemudian memenuhi tagihan tugas-tugas ujian yang diberikan oleh dosen, kemudian hadir tepat waktu sesuai jadwal kuliah yang ditetapkan kecuali ada perubahan oleh dosen. Nah, ini adalah atribut dan soft skill-nya, diantaranya yaitu berpikir kritis, analitis, bertanggung jawab, memiliki budaya ilmiah, kreatif, inovatif, mampu menjelaskan, mampu bekerja sama secara sistematis, mampu memprediksi, peka terhadap masalah, mampu mencari informasi baru, kemampuan interpretasi terlatih, menyelesaikan masalah, kemudian kemampuan menghasilkan proyek efisien dan mampu kerjasama. Ikatan batin antara dosen dan mahasiswa yaitu
tidak berdaya, dan aneka kondisi negatif yang merugikan. Jadi pengendalian emosi ini ada yang terkendali dan ada yang tidak terkendali ya. Kalau terkendali akan berefek baik, akan menimbulkan kreativitas, tapi kalau emosi yang tidak terkendali pada akhirnya dia pasti akan merasa bingung dan bahkan sampai merasa bersalah dengan apa yang sudah disampaikan ke orang lain. Nah, sejatinya istilah yang lebih tepat adalah EI atau emotional intelligence ya. Hal-hal utama dari kecerdasan emosional seseorang yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, kemudian memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri menurut Howard Gardner. Nah, jadi apabila Anda masing-masing ketemu dengan lawan bicara yang sewaktu-waktu dapat meluapkan kemarahannya atau marah, saya bisa pastikan orang-orang yang melihat lawan bicara Anda tersebut marah pasti punya reaksi yang berbeda. Ada yang diam saja, ada yang menanggapi dengan emosi, sampai adu jotos gitu ya. Kemudian ada yang memilih pergi. Nah, masing-masing sebenarnya memiliki manajemen konflik atau penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Ada yang memang dimarahin secara emosional oleh pimpinannya misalnya atau rekan sejawatnya. Ada yang memilih tetap diam, mendengarkan, kemudian tetap mengambil hikmahnya. Ada juga yang memang melawan atau struggle. Itulah wujud pertahanan diri tadi. Melawan karena apa? Bisa jadi yang disampaikan itu salah. Jadi harus ada pembenaran. Nah, itu maksud saya ya. Nah, ciri-ciri orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional apa-apa saja. Yang pertama, selalu fokus pada hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif ya. Fokus pada hal yang positif. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sadar bahwa percuma saja berlarut-larut dengan masalah ya. Fokus pada masalah tidak akan pernah membawa solusi. Sebaiknya Anda harus bersikap positif dalam menyikapi masalah dan hal tersebut akan membawa Anda pada solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, apabila ikut juga kita terbawa ke dalam pikiran yang negatif, kapan selesainya masalah kan begitu. Berarti kalau ada yang emosi satu, yang lain harus menenangkan diri, harus introspeksi diri, supaya tahu ini sebenarnya marah dalam konsep yang sebenarnya atau tidak gitu. Nah, jadi ini yang membuat Anda semakin cerdas untuk menyikapi emosi dari seseorang, ya. Yang kedua, mereka yang berpikiran positif akan berkumpul dengan mereka yang berpikiran positif pula, itu sudah pasti, ya. Orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak akan menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama mereka yang suka mengeluh dan mengumpat. Mendengarkan keluh kesah dari mereka yang suka berpikir negatif hanya akan menghabiskan energi kita pada hal yang percuma. Sebaliknya, berkumpul dengan orang yang memiliki pikiran positif dan penuh semangat tentu akan membawa kita tertular juga ke dalam hal yang positif. Nah, inilah yang akhirnya akan meningkatkan kecerdasan emosional Anda juga. Nah, jadi harus mengambil Anda sebagai mahasiswa harus mampu juga mengelola kecerdasan emosi. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka berpikiran negatif, karena hal-hal tersebut akan membawa atau berefek kemunduran pada diri Anda sendiri, bukannya semakin maju. Ya. Nah, yang ketiga, orang dengan kecerdasan emosional tinggi selalu asertif. Apa itu asertif? Asertif itu sebuah sikap tegas dalam mengemukakan suatu pendapat, tanpa harus melukai perasaan lawan bicaranya. Ada kan orang yang sengaja kalau mengeluarkan pendapat itu ada modusnya. Biar aja deh si Mutia itu tersinggung, yang penting aku nyosor aja lah ngomongnya gitu. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi selalu mengungkapkan pendapat dia dengan aturan atau dasar yang baik tanpa ada niat untuk melukai perasaan lawan bicara. Nah, kalau orang-orang yang asertif ini tahu betul kapan harus bicara, tidak langsung motong pendapat orang. Tunggu tenang dulu, setelah itu baru mengungkapkan pendapat. Kapan mereka harus mengungkapkan pendapat dan bagaimana cara yang tepat memberikan solusi tanpa harus menggurui. Nah, kebanyakan kan kita nih merasa dewasa,
merasa menggurui orang-orang di sekitar kita, merasa lebih hebat, tanpa mengetahui potensi diri kita itu siapa. Sementara yang ngomong merasa hebat itu emang udah gimana sekali kan gitu. Lebih baik kita sadar potensi diri dulu. Kalau memang ada orang mengemukakan pendapat atau masalah, kalau kita punya dasar atau punya pegangan untuk menjawab dari masalah yang ditimbulkan orang, ya silahkan dikemukakan pendapatnya dengan ranah kita sebagai apa. Tapi kalau bukan ranah kita sebagai penjawab dari permasalahan, jangan coba-coba ya, karena pasti akan menimbulkan konflik yang baru. Dan yang pasti mereka yang memiliki sikap asertif selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bicara. Nah, ingat ya, orang-orang asertif itu sebelum ngomong dia pasti mikir dulu ya. Kalau kebanyakan saya lihat ya, orang banyak yang bicara dulu, mikirnya belakangan. Jadi konsekuensinya tidak mampu diterima ya. Kemudian orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional, ciri-cirinya mereka adalah visioner dan siap melupakan kegagalan di masa lalu, istilahnya mampu move on ya. Orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan sibuk memikirkan apa yang akan dilakukan di masa depan dan segera melupakan kegagalan di masa lalu. Baginya kegagalan di masa lalu adalah sebuah pelajaran yang penting diambil untuk mengambil langkah yang lebih mantap di masa yang akan datang. Materi dari saya untuk hari ini, saya harap semuanya sudah memahami. Ini untuk tugasnya praktikum, saya punya kuesioner untuk menilai kecerdasan emosional masing-masing orang. Jadi saya akan kirimkan nanti melalui Mutiara. Kemudian nanti Mutiara tolong di-share ke teman-temannya. Bentar ya saya. Iya. Iya. Ini adalah angket yang akan saya distribusikan nanti melalui Mutia. Ini akan dikumpul besok. Tolong dikembalikan ke Mutia lagi. Maksud saya, ini nanti dalam bentuk soft copy, silahkan dikirimkan melalui WA masing-masing ya Mutia, atau di grup WA. Tolong disebarkan di semester 3. Kemudian masing-masing nanti menjawab, memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian dikirim kembali ke Mutia. Nanti Mutia kirimkan kembali ke saya. Nanti koordinasi ke saya aja ya Mutia. Iya, Bu. Nah, ini aja tugas yang dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya, saya berikan kesempatan. Ada juga orang-orang yang memang memiliki kecerdasan emosional, jika melihat sampah tanpa harus diperintah, udah buang sendiri. Nah, saya harap, maksud saya gini, di dalam pembelajaran mengenai pengembangan soft skill ini, hal-hal yang kecil seperti itu kalian harus mampu mengatasi. Contohnya sampah tadi. Kalau kelihatan ya buang, karena Anda tahu kan secara estetika kalau dilihat sampah itu kotor gitu. Yang kedua, bisa jadi dia membawa kuman atau penyakit sehingga bisa menjelekkan atau membuat situasi yang tidak baik bagi kesehatan orang-orang di sekitar. Nah, itu dia maksud saya. Jadi kemalasan itu sebenarnya bisa diatasi atau diselesaikan oleh diri sendiri asalkan kita sudah memiliki kesadaran secara emosional bahwa malas itu membuat kita ketinggalan akan beberapa hal atau banyak hal, kita akan ketinggalan gitu. Siapa sih yang mau ketinggalan sementara kita udah visinya maju ke depan? Ini masih tetap aja malas. Siapapun orang yang mau terjerumus ke dalam masalah itu pasti tidak akan ada pengembangan diri atau tidak tercapai kecerdasannya secara emosional. Ya, Almer masih di tempat? Iya Bu, masih Bu. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi sudah terjawab apa belum? Iya Bu, sudah Bu. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Coba ulangi. Ini Bu, kan misalkan kita sudah menjadi pribadi yang positif nih. Terus gimana cara kita menolong teman-teman kita yang berkepribadian negatif Bu? Sekarang saya tanya dulu Almer. Almer ini sebenarnya sudah memiliki kepribadian yang baik apa belum? Sudah merasa berguna nggak bagi kawan-kawannya yang lain? Nggak berguna Bu. Kagak berguna Bu. Nggak berguna. Jangan dibilang nggak berguna.
Sebenarnya berguna, tapi belum menyadari potensi dirinya. Makanya Almer, saran ibu, kalau bisa, Almer itu bergaul dengan orang-orang yang positif. Jadi usahakan supaya hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu berguna bagi orang lain. Nah, itu saja. Tolong yang ditampilkan itu setengah wajah nih, dari dada sampai kepala. Jangan cuma kepalanya aja potong gitu. Oke, saya hitung ya. Kadek, sudah ya? Udah, Bu. Oke, 1, 2, 3. Yang selanjutnya, yang slide kedua, Hani, Naulia, Nur Hidriani, jangan dimatikan dulu ya. Kadesyah tadi sudah izin, Nurul Fitri, tolong diaktifkan kameranya.